mencoba untuk membahas satu hadis yang sangat penting sekali. Hadis ini sangat masyhur, ya, terkenal sekali, bahkan mungkin kalangan orang awam ya mengetahui hadis ini. Hadisnya populer, ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi hadis kecil-kecil ini aja, ya, kita bisa insya Allah mendapatkan ilmu yang benar. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Man kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Man kana hijratuhu fid dunya aw imra'atin yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu likulli imri'in ma nawa, memiliki apa yang dia niatkan. Sementara hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah Ta'ala, maka hijrahnya ya akan mendapatkan ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara hijratuhu di dunia yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, awimra'atin yang kedua, atau karena perempuan yang akan dia nikahi, jadi hijratuhu ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan, ya, sesuai dengan niatnya itu sendiri. Hadis ini ya sangat penting sekali. Kenapa? Karena Imam Syafi'i menyebut hadis ini merupakan pokok dari ajaran Islam. Bahkan Imam Syafi'i menyebut hadis ini merupakan sulusul ilmi, sepertiga ilmu. Mengapa demikian? Karena kasbul abdi atau amal hamba, amal perbuatan hamba itu tidak lepas dari tiga. Ada kalanya jawarih, amal yang dilakukan oleh anggota badan kita. Yang kedua amal lisan, yang ketiga amal hati kita. Ya, jadi hati itu adalah salah satu amal manusia. Bahkan menurut hadis ini, hati itu atau amalnya hati itu lebih baik daripada amalnya jawarih atau anggota tubuh kita. Makanya baginda Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis lain, niyatul mar'i khairun min amal. Ya, niatnya seseorang itu lebih baik dari amal. Mengapa demikian? Karena hati itu, ya, hatinya manusia itu adalah letak pandangan Allah SWT. Allah itu melihat hati kita, melihat niat kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala itu tidak memandang seseorang dari bentuk rupanya, ganteng, elek, pesek, mancung, ya, kalau kita wah, ya, ireng, putih, ya, manis, sepet, ya, tidak dilihat oleh Allah SWT. Tetapi yang dilihat apa? Hati dan amal. Hati ini pandangan Allah SWT. Oleh karenanya niat itu menyebabkan sah dan tidaknya amal seseorang. Makanya dalam fikih kalau orang sholat tanpa niat nggak sah.
Bahkan Imam Syafi'i lebih tegas, lebih ketat masalah niat memang dalam daripada yang lainnya. Sehingga Imam Syafi'i menjadikan rukun dalam setiap amal ibadah itu sebagai rukun, menjadikan niat itu sebagai rukun, ditaruh di depan imam biasanya. Ini pentingnya niat. Jadi niat itu menyebabkan sah atau tidaknya suatu amal khusyuk. Sholat kok nangis-nangis, enggak Allah niatnya, sah enggak sah, enggak sah. Walaupun nangis-nangis, walaupun rukunnya sunnahnya dikerjakan, kalau tanpa niat enggak sah secara fikih. Secara tasawuf pun, secara tasawuf niat itu juga mempengaruhi amal ibadah seseorang. Jadi seseorang itu, jadi niat itu bisa mempengaruhi kedudukan amal itu sendiri. Kedudukan amal itu sendiri. Amal yang baik itu bisa rusak gara-gara niat jelek. Amal baik, contoh yang paling mudah sholat. Kurang apa? Sholat kan ibadah yang paling utama. Mengajar minta Allah SWT. Kalau dibarengi dengan niat jelek, sholat niatnya pamer, niatnya ingin dilihat orang, ria, dapat pahala nggak? Kenapa? Sholat mau tua, jadinya sholatnya khusyuk, nangis. Padahal nangisnya gara-gara ilmu utang. Ini sholatnya karena bukan lillahi ta'ala, ini karena ada mertua. Sholat seperti ini tidak diterima, tidak ada nilainya. Kenapa? Karena dia. Makanya dalam Al-Quran katakan khairul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat kok celaka. Sholat kan amal baik, tapi khairul lil musallin ada terusannya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Walladzina hum yura'un, dan orang-orang yang riya itu dalam sholat. Makanya bahayanya riya ini. Baginda Rasulullah SAW sampai menyebut riya itu seperti syirik asghar atau syirik khafi, syirik yang samar. Kenapa? Karena dia sholatnya sudah bukan semata-mata karena Allah SWT, karena manusia. Sholat ingin dilihat orang, apalagi ingin dipuji. Wah, saya tak tiap hari ke masjid sholat 5 waktu. Biar apa? Biar dianggap ahli ibadah. Tapi di sini tidak ada itu. Alhamdulillah, wajah-wajahnya bersih semua ini. Alhamdulillah ibadahnya ikhlas semua karena Allah SWT. Ini yang perlu menjadi bagian kita semua. Jadi amal hamba, amal yang baik itu bisa rusak gara-gara niat. Dan kebalikan juga amal yang biasa, amal yang biasa
atau yang disebut hukum secara fikih itu mubah, itu bisa menjadi nilai ibadah gara-gara ini. Makanya ada hadis kan min amalin dunia, berapa banyak yang amal itu berbentuk amal dunia maka menjadi amal akhir karena baiknya. Dan kebalikan juga berapa banyak amal akhirat maka menjadi amal dunia. Kenapa? Karena jeleknya amal yang secara zahir amal dunia bukan ibadah. Kalau kita niatkan dengan niat yang baik maka menjadi nilai ibadah. Contoh apa? Makan, minum seperti saya ini ya. Makan, minum, kalau kita niatkan apa? Ya Allah, saya makan minum untuk apa? Supaya kuat saya ibadah, supaya saya kuat untuk hadir majelis taklim. Dapat pahala. Dan itu yang diajarkan oleh ulama-ulama kita diajarkan dalam kitab-kitab manhaj. Semua bukan semua amal yang zahirnya berbentuk amal dunia, kalau kita niatkan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT, niat ibadah, niat taqarrub pada Allah SWT itu oleh Allah Ta'ala mempunyai nilai di sisi Allah SWT, artinya berpahala. Semua coba saya sebutkan apa amal secara zahir, amal dunia. Tidur, kalau kita tidur mau tidur niat, saya niatkan tidur ini supaya apa? Nanti bisa bangun tahajud, besok saya bisa bangun seger sholat subuh, supaya bisa besok hadir majelis taklim, saya bisa besok tidur supaya bisa menjalankan aktivitas. Kalau diniatkan, digerakkan hati kita, niat seperti itu, walaupun secara zahir yang kita lakukan adalah amal dunia, maka itu nilai positif di sisi Allah SWT, berpahala di sisi Allah SWT. Semua apa contohnya? Yang lainnya kerja, sugul, orang ambil dan sugul ya. Kerja, orang bilang kerja urusan dunia toh ya. Tapi kalau kerja sampai diniatkan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT akan menjadi nilai ibadah. Ya Allah, saya kerja ini untuk menafkahi anak istri saya supaya anak saya bisa mondok, anak saya bisa ngaji. Ya. Saya cari Ustaz, saya ingin kaya, saya ingin kerja sungguh-sungguh, tentunya yang halal ya. Tapi apa? Dengan kekayaan saya mau nyumbang, tak nyumbang deh, nang majelis al-mustaqim. Ya, saya mau ngasih jamaah ini ngasih bungkus tiap hari, tiap minggu, misalnya. Kalau ada masjid, dibantu masjid. Maka kerja seperti itu akan menghasilkan pahala. Seorang anak misalnya masih punya orang tua, saya mau kerja sungguh-sungguh. Ya Allah, saya ingin apa? Saya ingin umroh budal orang tua haji. Saya ingin apa? Umroh orang tua. Niat seperti itu kerjanya sudah menghasilkan walaupun secara zahir adalah amal dunia. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Makanya sebenarnya gini ya. Makanya para ulama itu sebenarnya banyak menjalankan amal hatinya.
dalam kesehariannya. Ya, sehingga seperti itu tadi, amal yang menjadi asalnya mubah secara syariat, mubah, nanti mubah ya. Mubah itu berarti apa? Nggak dapat pahala kalau sekarang, juga nggak dapat siksa. Ya. Itu diniatkan semuanya untuk bisa menjadi pahala di sisi Allah. Karena gini, para bapak, para ibu sekalian, kalau kita itu mengandalkan amal atau pahala kita dari ibadah kita saja, nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Coba 24 jam sehari semalam ya, 24 jam. Kita lebih banyak ibadahnya apa enggak ya? Jelas lebih banyak enggak ibadah. Kenapa? Sholat saja hitung ya, sehari semalam. Anggap kalau sholat itu ya sekali sholat duhur 5 menit ya, ambil rata-rata. Dalam sehari semalam berarti kalau kali 5 sholatnya berarti berapa? Iya, berarti cuma setengah jam, nggak sampai. Padahal kita punya umur waktu sehari semalam 24 jam. Sholat kita ternyata nggak sampai setengah jam. Apalagi sholatnya sunengi cuma fardu tok. Ya. Gak seneng duha, gak seneng qobliyah, gak seneng ba'diyah, gak seneng witir. Sholatnya fardu tok. Nah itu tadi. Sholatnya berarti nggak sampai setengah jam. Wah ini urusan dunia. Iya kan? Kemudian ini anggap yang fardu ya. Poso senengani fardu tok Ramadan, enteni Ramadan. Kapan oleh pahala poso? Iya kan? Berarti kita nunggu pahala poso itu enteni bulan Ramadan. Iya nek umur itu. Ya, karena kita nggak punya jaminan punya umur walaupun Ramadan akan datang. Nggak tahu poso semua. Ya. Poso ini ngenteni Ramadan. Poso tahunan menjesunah Arafah nggak dilakoni. Poso tasu'an nggak dilakoni. Jadi amal ibadah kita itu sedikit. Kalau kita hanya mengharapkan pahala dari ibadah tok, dari urusan secara zahir, urusan akhirat, nggak ada apa-apanya. Nggak dapat, istilahnya nggak ada dapat. Oleh karena ini pentingnya apa? Kita harus menata hati kita. Ya, makanya dalam kondisi apapun kita itu sebenarnya bisa memaksimalkan dengan apa? Dengan niat kita gerakkan. Bagaimana caranya hati kita ini dilihat oleh Allah SWT menjadikan hati yang diridhoi, hati yang bisa mendatangkan pahala dari Allah SWT dan ridho dari Allah SWT. Oleh karena segala sesuatu itu kalau kita niatkan seperti yang saya contohkan tadi, ini akan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Dan inilah yang dilakukan oleh ulama-ulama dahulu. Bahkan subhanallah ya, saya baca di kitab seperti Imam Haddad ya di Sarul Mawan, ulama-ulama mengajarkan ya, satu amal itu diniatkan lebih dari satu. Amal yang secara zahir ibadah ataupun tidak, itu bahkan diniatkan lebih dari satu. Supaya apa? Satu amal yang kita kerjakan, tapi dengan niat yang banyak akan menghasilkan banyak pahala. Contohnya apa? Contohnya banyak. Segala amal sebenarnya bisa kita niatkan lebih dari satu. Hadir di majelis taklim, saya niat untuk mengkaji ilmu agama. Apalagi di sini ada sholawat, saya bisa bersolat, saya niat sini bersolat kepada Rasulullah. Saya ingat, saya kepingin zikir juga, niat zikir di sini.
Kemudian saya juga bisa juga diniati untuk mencari ikhwan di sini, mencari sahabat di sini, ikhwan fillah, menjalin silaturahim di majelis taklim ini. Jadi satu amal bisa diniatkan lebih, dan ini akan menjadikan pahala yang lebih juga. Datang ke masjid, duduk masjid, diniati, walaupun duduk di masjid, niat iktikaf, niat intidharus sholat, misalnya belum waktu sholat, intidharus sholat katanya, baginda Rasulullah. Orang kalau menunggu sholat, waktu sholat itu seperti sholat. Belum lagi kalau diniati ibadah yang lainnya, baca zikir, baca Quran di situ, itu akan menghasilkan pahala yang lebih. Jadi satu amal itu diniatkan lebih dari satu, itu akan menghasilkan pahala yang lebih. Itu yang perlu kita benahi dari diri kita masing-masing, semuanya, termasuk saya juga, jadi kita di sini belajar untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Itu dari satu hadis, innamal a'malu binniyat. Jadi inti dari hadis itu mengajarkan bahwasanya kita itu pentingnya husnul niyah, memperbagus niat kita. Yang kedua, ikhlas. Makanya di hadis itu faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Jadi kalau orang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi di sini hadis ini mengajarkan untuk ikhlas dalam beramal. Semua amal itu harus dilandasi dengan ikhlas. Dan siapa yang hijrahnya, kemudian Rasulullah menyebutkan setelahnya, dan siapa hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang mau dinikahi, maka hijrahnya sudah mendapatkan apa yang dia niatkan, walaupun secara zahir sama-sama hijrah. Orang ini sama hijrahnya dengan teman-teman yang lainnya, karena memang hadis ini ada asbabul urutnya, ada sebabnya. Sebabnya ada seorang laki-laki sahabat Nabi yang hijrah. Kenapa? Karena ada wanita yang mau dinikahi. Hijrahnya karena perempuan. Jadi perempuan nggak mau dinikahi kalau laki-laki ini hijrah ke Madinah dulu. Maka akhirnya laki-laki ini hijrah karena perempuan. Maka ya sudah, apa yang dia niati itu yang ia dapatkan, yang ia dapatkan. Ini poin penting yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua, amin. Dan tentunya bisa kita amalkan bersama. Ini saja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kasih melek ya. Kalau bahas khusuk, kalau tinggal di kok khusuk alhamdulillah. Cara numpak bis manut supiri. Ziarah loro-loro teko ngene. Insyaallah bahasane Riyadhul Jannah. Jadi hadir di majelis ilmu itu adalah berarti hadir di majelis Raudhatul Jannah, pertamanan surga. Jadi jenengan itu cara wong saiki wis siap-siap mlebu swarga. Wis ana sangune lho mboten. Makane bondo nekat boleh gandol. Gandol napa? Gandol hadir nang gone majelis ilmu. Gandol wong belajar iso mlebu ngene. Gandol
sak gagahe dadi wong sing seneng tenggone para ulama. Al ulama warathatul anbiya. Dan warisan sing berharga itu adalah ilmu yang diwariskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga apa disampaikan niku wau, muga-muga kita saged ngamalaken. Mudah-mudahan hadir dan majelis niki, mudah-mudahan Allah menghadirkan semua orang sing ahli ilmu enten, sing muhibin nggih enten, luwe-luwe dirangkep napa nggih termasuk wong muta'alim belajar ya wong muhibin. Jelas niku masuk sedaya, dadi muga-muga menika rombongan bareng-bareng mlebu swarga.